Halo semuanya, sudah lama nih sepertinya saya tidak mengupload video. Nah, untuk teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas topik yang baru terkait dengan saham preferen. Nah, nanti kaitannya saham preferen ini akan masuk ke dalam perhitungan EPS gitu. Jadi nanti runtutannya itu adalah kita belajar ngitung preferen, gimana dividennya, karakteristiknya preferen itu seperti apa. Di situ kita akan belajar mengenai convertible securities. Nah, nanti convertible securities itu apa? Nanti akan dijelaskan di part-part setelah ini. Dan juga mengenai gimana sih cara ngitung EPS, basic EPS, dan juga diluted EPS ya. Nah, sekarang sebelum kita sampai ke topik yang lebih jauh mengenai EPS, kita belajar dulu nih mengenai salah satu jenis saham yang mungkin jarang diketahui gitu ya. Nah, ini adalah mengenai jenis-jenis atau karakteristik dari saham preferen atau preference stock. Selama ini kan kita tahu kalau misalnya preferen itu saham itu ada dua ya. Saham itu ada dua jenis. Saham kita bisa bagi menjadi dua, yaitu satu itu adalah saham biasa, oke. Yang satu saham preferen. Atau kalau misalnya bahasa Inggris ada yang namanya ordinary stock. Dan ada preference stock. Oke. Nah, biasanya kan lebih dibahas ordinary stock gitu ya, karena mayoritas perusahaan itu juga hanya menerbitkan satu jenis, yaitu adalah ordinary stock. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang menerbitkan yang namanya preference stock. Nah, jadi kita akan mempelajari di sini bagaimana sih sifat-sifat dari si preference stock dan bagaimana sih pembayaran dividen. Karena ternyata pembayaran dividennya si preference stock itu agak sedikit berbeda dengan yang ordinary stock. Karena dia punya sifat khusus, dia punya keunggulan khusus sehingga pembayaran dividennya pun agak sedikit khusus gitu ya. Nah, oke, jadi kita akan pelajari di sini. Karakternya dulu, karakter dari preference stock itu seperti apa? Nah, preference stock biasanya itu adalah memiliki karakter untuk mendapatkan preferensi atau terlebih dahulu dibayarkan dividennya. Ya, jadi kalau misalnya andaikan perusahaan bagi dividen dan kebetulan dia ada preference stock, dia harus dibayar preference stocknya dulu. Pemegang dari preference stocknya itu harus dibayar dulu dividennya, baru nanti sisanya akan dibagikan kepada yang ordinary, ya, atau yang memegang saham biasa. Terus ketika perusahaan likuidasi, preferen juga itu akan mendapat pembagian aset lebih awal. Jadi kalau misalnya kita tahu susunannya, ketika satu perusahaan itu likuidasi, yang harus diselesaikan sama si perusahaan itu kan, si perusahaan itu harus nyelesain hutangnya dulu. Ya, dari hutang, jadi dia jual semua aset-asetnya, terus bayar hutangnya. Nah, setelah selesai bayar hutang dengan kreditor selesai, kalau mereka punya saham preferen, mereka harus bayar si pemegang saham preferen dulu. Oke. Nah, setelah setelah si perusahaan ini udah bayar saham preferennya, setelah udah bayar nih ya pemegang saham preferen udah berbagiannya, baru dia akan bayar yang pemegang ordinary stock atau pemegang saham biasa. Nah, itu baru dapat bagiannya. Jadi ketika likuidasi ya lumayan lah ya kalau misalnya kan kamu pemegang saham preferen, anggapannya kamu punya kemungkinan dibayar lebih awal. Jadi setelah hutang beres kamu dibayar. Nah, tapi biasanya kalau yang namanya perusahaan udah mau likuidasi pasti hutang itu cukup banyak gitu ya. Jadi agak-agak ketika kamu posisinya walaupun kamu saham preferen atau ordinary, pokoknya yang namanya pemegang saham itu akan dapat paling belakangan setelah kreditor. Oke. Nah, terus dia juga bisa dikonversi. Ada fiturnya nih ya. Jadi kayak ini beberapa fiturnya gitu. Beberapa fitur dan beberapa keunggulan. Salah satu fiturnya itu adalah callable. Ya, di sini disebut sebagai convertible. Convertible.
Nah, convertible itu berarti si saham preferred ini bisa ditukarkan dengan saham biasa ya atau sekuritas lain. Tapi jarang sih sekuritas lain, biasanya mereka lebih nuker ke saham biasa gitu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah dapat ditarik kembali oleh si perusahaan. Oke. Jadi anggapannya dia ya sama kayak bonds lah ya. Dia bisa kalau misalnya si perusahaan mau beli lagi dari dia boleh. Tapi kalau misalnya ordinary itu biasanya si perusahaan itu nggak bisa langsung ngambil dari kamu gitu ya kalau kamu megang saham ordinary. Jadi perusahaan hanya bisa ngambil yang di bursa masih ada berapa sih gitu. Nah, ini adalah fitur callable yang ada di preference stock. Terus next. Nah, ini lanjut nih yang biasanya paling penting. Dia tidak punya saham, dia tidak punya hak suara atau dalam RUPS pemegang saham preference itu nggak bisa ngasih keputusan apapun gitu ya. Nah, biasanya inilah yang membuat kenapa pemegang saham itu jarang mau beli preference. Tuh. Apalagi kalau misalnya pengusaha-pengusaha besar, investor-investor besar, mereka jarang mau megang preference stock. Kenapa? Nggak punya hak suara untuk di RUPS gitu ya. Nah, dividen, terkait dengan dividen nih ya, yang nanti akan kita bahas di sebentar lagi gitu. Dividen itu dia bisa bersifat kumulatif. Nah, kalau di sini ada yang kasih tahu, artinya dividen yang tidak dibagikan pada periode sebelumnya dapat diakumulasi ke periode sekarang. Contoh, dividen tahun T-1. Oke, sama dengan Rp 10.000 deh ya. Nah, terus si perusahaan ini lagi kondisinya rugi. Dia nggak berencana untuk bayar dividennya. Dividen tahun T. 10.000 lagi. Ya. Kalau misalnya dia punya sifat kumulatif ini, berarti di tahun T itu sama dengan 20.000, bukan 10.000. Jadi kalau misalnya kasih perusahaan bayar, itu ya udah 20.000 buat kamu. Karena kenapa? Kemarin saya ngutang, tahun kemarin saya ngutang, tahun ini saya lunasin semuanya. Nah, itu yang disebut sebagai kumulatif. 10.000 dan 10.000. Tapi kalau misalnya andaikan dia tidak bersifat kumulatif, kamu hanya akan dapat 10.000 doang. Hanya untuk tahun berjalan. Tahun kemarin ya forget it atau lupakan saja, gitu ya. Nah, terus ada satu lagi fitur partisipatif, yaitu di mana ada kemungkinan si dividen ini dia dapatnya lebih. Oke. Jadi setelah udah bagi ke preference, bagi ke ordinary, masih ada sisa nih. Bagi lagi ke preference gitu. Nah, nanti untuk ini akan lebih jelas dengan contoh sih. Ya. Dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Ini juga termasuk salah satu yang menjadi preferensi gitu ya. Jadi kamu tuh bisa langsung jual ke pemegang sahamnya. Penerbit dari sahamnya. Jadi apa namanya? Sedangkan ordinary itu nggak bisa. Ordinary itu selalu lewat bursa, ya, selalu lewat bursa. Jadi kalau misalnya secara fleksibilitas mungkin lebih fleksibel untuk yang ordinary ya. That's why kenapa si orang-orang itu lebih suka megang yang ordinary. Nah, sedikit conclusion terkait dengan apa namanya terkait dengan preference ini sifatnya seperti apa? Sebenarnya secara sifat preference itu preference stock dia itu sifatnya mirip dengan bonds. Oke, kenapa mirip? Ada callable. Ya, habis itu biasanya kalau misalnya ada pembagian dividen atau ada keuntungan, si preference ini akan dapat duluan gitu ya. Sorry. Dividen dapat duluan. Terus dia juga punya hak untuk aset lebih awal.
ya. Oke, ketika si perusahaan itu mau likuidasi, biasanya si preferred itu dibayarin dulu. Jadi anggapannya kayak second layer lah ya. Jadi setelah hutang, kalau hutang itu berarti akan termasuk bonds. Nah, dia akan dibayarin dulu. Tapi dia tidak punya hak suara. Ingat kalau misalnya si bonds ini pun tidak ada hak suara. Ya, bonds pun tidak ada hak suara. Preference stock juga nggak ada hak suara. Jadi mereka tuh sifatnya tuh hampir mirip. Terus satu lagi, secara dividen, hitungannya itu adalah by percentage. Oke, hitungannya itu adalah percentage of par atau persentase dari parnya. Sama kayak bonds. Bonds itu juga kita ngomongin persentase karena kita ngomongin interest. Bedanya di sini namanya dividen. Ya. Bedanya di sini namanya dividen. Bukan interest. Tapi kalau secara perhitungan sebenarnya dia juga pakai percentage. Jadi kalau secara sifat sih menurut saya secara pribadi itu hampir-hampir mirip. Cuma bedanya kalau misalnya bonds itu adalah liability, dia adalah equity gitu. Kalau pembagiannya tetap si bonds sebagai si liability lebih awal, tapi ini adalah second layer-nya. Nah, nanti baru pemegang saham ordinary yang paling terakhir gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut contoh terkait dengan pembayaran dividennya. Oke, nah ini penerbitan dulu deh. Penerbitan saham biasa. Nah, ini akuntansinya, bikin jurnalnya, bagaimana ketika satu perusahaan itu menerbitkan dan ada yang ngebeli si preference stock dia gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah Bishop. Sebentar, escape. Nah, di sini Bishop CO menerbitkan 10.000 lembar preference stock atau saham preference dengan nilai par ya 10 dan harga pasarnya adalah 12. Oke. Nah, ketika dia jual secara cash, jurnalnya kurang lebih seperti ini. Pertama, cash. Cash-nya dihitung adalah dari 10.000 dikali 12. Terus ada capital, ada premium. Bedanya apa? Capital itu berdasarkan par. Premium itu adalah berdasarkan harga pasar atau harga marketnya. Jadi kalau misalnya cara hitungnya, untuk share capital preference itu adalah 10.000 dikali 10. Oke, 10-nya dari mana? Di sini nih, dari par. Ya. Nah, terus si share premiumnya dapat dari mana? 10.000 dikali 2. Di mana 2-nya ini adalah 10, maaf. Maksudnya 12. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Nah, dikali 10.000 lembar sama dengan 20.000. Jadi itu adalah jurnalnya, teman-teman. Dan cara dapatnya adalah seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang, ini untuk jurnal sih kurang lebih sama ya dengan yang saham biasa. Cuma perhitungan dividennya ini akan beda nih ya. Perhitungan dividennya. Silahkan coba diperhatikan ya. Di sini ya, nanti ada beberapa skenario dan beberapa cara hitung. Dan beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Oke, ini ilustrasi mengenai dividen dari preference. Oke. Nah, di sini soalnya bahasa Inggris nih, tapi saya harap kalian tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Pada tahun 2015, Mason Company mendistribusikan 50.000 euro sebagai cash dividend. Ya. Nah, di mana ordinary at par ya, nilai par dari ordinary-nya itu adalah 400.000 secara total. Ordinary. Oke. Dan 6%. Nah, ini 6% itu adalah yang tadi yang saya bilang ya, anggapannya kayak interest gitu ya. Tapi ini adalah bagian atau percentage of dividend. Ya, kalau misalnya biasa kan disebutnya
percentage of interest. Nah, ini percentage of dividend. Jadi selalu pasti ada berapa persen, ya. 6% preference share punya par value adalah 100.000. Oke. Nah, jadi tiap kali perhitungannya pasti dividen preference itu selalu 6% dikali 100.000, ya, atau sama dengan 6.000 euro. Oke. Nah, selalu setiap kali itu adalah dia dapat 6.000 euro tiap tahunnya, dan itu pasti fix, ya. Percentage of dividend ini pasti fix, ya. Dia nggak mungkin berubah-berubah. Sama, makanya saya bilang kenapa secara apa ya, secara kasat mata atau secara kayak ngintip-ngintip ya lah ya. Pokoknya kita lihat bahwa si bonds ini sama dividen, si preference ini sedikit punya kemiripan, yaitu adalah di percentage ini. Nah, skenario pertama itu dibilang kalau si preference share-nya itu adalah non-cumulative and non-participating. Kalau non-cumulative, non-participating, anggapannya nggak ada kumulasi dan tidak ada tambahan pembayaran interest, dia akan seperti ini hitungannya. 6% dari 100.000 untuk si preference berarti 6.000, ya. Padahal pembayaran dia kan totalnya 50.000, ya. Berarti si ordinary akan dapat 44.000. Dari mana 44.000? 50.000 dikurang sama 6.000 dari preference dividend. Oke. Nah, kenapa? Karena dia tidak kumulatif. Jadi anggapannya kalau tahun kemarin ada utang dan lain sebagainya, itu juga tidak akan dihitung, ya. Dan dia tidak akan ada tambahan pembayaran interest juga. Oke. Nah, nanti kita akan lihat fitur-fitur lainnya. Kalau gimana sih kalau misalnya dia kumulatif, gimana kalau dia participating dan lain sebagainya. Oke. Sekarang skenario kedua. Oke, sama pembayaran dividennya 50.000 secara cash. Dia punya ordinary share. Sorry, ke skip. Dia punya ordinary share dengan harga 400.000. Si preference-nya tetap 6%, ya, 6% dari 100.000. Contoh kedua ini disebut dia pakai fitur kumulatif doang, tapi masih non-participating, hanya kumulatif aja. Oke, contoh dia asumsi, and Marson Company did not pay dividend on the preference share in the preceding of 2 years. Jadi anggapannya kayak 2 tahun sebelum tahun ini, jadi anggapannya andai kita bilang tahun ini adalah 2015, berarti 2014 dan 2013 dia ngutang. Jadi 2013, 2014 dia nggak bayar dividen. Dividennya nggak bayar. Dia nggak bayar dividen. Nah, baru di tahun 2015 dia bayar. Oke, jadi perhitungannya adalah pertama, dia harus ngitung dulu dividen untuk 2 tahun yang sebelumnya, yang 2013 dan 2014. Oke, dan dia baru ngitung yang tahun 2015. Ya. Nah, jadi totalnya akan 3 tahun. Oke, 3 kali 6% dikali sama 100.000. Oke, nah tapi kalau untuk detailnya adalah seperti ini ya. Tapi kalau kamu mau bikin cuma coret-coretan, ya kamu boleh pakai cara yang ini. Oke, nah terus ingat pembayarannya itu adalah 50.000. Oke, pembayaran total adalah 50.000. Jadi ketika kamu bayar preference-nya itu adalah 18.000, berarti untuk si ordinary itu adalah 32.000. Ini adalah untuk ordinary. Ya, sehingga secara total dia akan dapat 50.000. Gitu. Nah, ini adalah sifat kumulatif. Oke. Nah, kita lanjut ke sifat yang lebih kompleks, ya. Nah, dia bilang di sini
non-kumulatif tapi ada participating. Nah, participating ini kayak ekstra ya, kayak extra payment, extra dividen di luar dari si 6% tadi. Oke. Nah, kita lihat kira-kira bagaimana sih cara perhitungannya ya. Oke, nah hitungannya gini nih teman-teman. Jadi yang pertama kan si preferred itu punya rate of dividend, ya kan? Preferred stock dia punya percentage of dividend, di mana ini adalah fix ya. Nah, ketika dia participating, dia menghitungnya itu, si company menghitungnya, si ordinary share juga pakai percentage of dividend yang sama. Ya, percentage of dividend yang sama. Anggapannya kayak si pemegang preferennya ini minta bagi adil dulu dong di awal gitu kan. Bagi adil dulu di awal, nanti baru kita bagi rata sisanya. Anggapannya gitu kalau misalnya secara participating. Jadi di awal dia kan punya 100.000 untuk preference stock. Ya, preference stocknya 100.000, ordinary stocknya itu adalah 400.000. Nah, sebentar, sorry, ini pulpennya agak kabur-kabur. Bentar. Nah, jadi pertama dikali dulu dong sama 6%. Sama-sama 6% gitu ya. Nah, sehingga di sini dapat 6.000 dan 24.000. Nah, ini hitungannya di sini nih ya, guys ya. Oke. Kayak ya udah anggap adil dulu deh pertama baginya sama karena kalau misalnya andaikan dia non participating pasti si ketika dividennya itu besar banget pasti si ordinary akan dapatnya itu apa namanya istilahnya kayak lebih gitu ya, persentasenya lebih. Nah, sekarang dia minta adil dulu sehingga kalau dijumlahkan untuk bagian pertama ini kayak ada 2 part ya hitungannya ya. Mereka akan menghabiskan 30.000. Kenapa 30.000? Karena 6.000 untuk bayar si preferred dan 24.000 untuk bayar si ordinary. Nah, tadi kan pembayarannya itu 50.000 ya. Kayak 50.000 sekarang sudah dibagikan 30.000 pertama. Oke, 30.000 pertama sehingga masih ada sisa 20.000. Ya, nih sisanya nih. Nah, setelah dapat sisa, barulah dihitung kira-kira apa namanya mereka ini punya berapa persen sih gitu loh. Masing-masing dari mereka akan dapat berapa ya? Akan dapat berapa sisanya dari si 20.000 ini. Hitungnya gimana? 20.000 dibagi 500.000. Nah, 500.000 dari mana sih? 500.000 ini dari 100.000 preferred ditambah 400.000 dari ordinary. Sehingga, oh ternyata si rate yang selanjutnya atau rate participatingnya itu adalah 4%. Ya. Nah, nanti baru dikali 4% untuk 100.000 sama 4% untuk 400.000. Total adalah 20.000. Sehingga total keseluruhan perhitungan untuk non-kumulatif, ya ini masih non-kumulatif, tapi participating adalah seperti ini. Ya, ini adalah yang non-kumulatif. Jadi sekali lagi, ketika awal si preferred itu udah punya percentage of dividend, dia akan, si ordinary-nya itu akan dapat persentase yang sama dulu. Nah, nanti sisanya akan dibagi rata anggapannya. Ya, bagi rata. Sehingga perhitungannya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika dia itu adalah kumulatif dan full participating? Ya, kumulatif dan full participating. Nah, hitungannya seperti ini, teman-teman. Sebentar. Nah, karena dia di situ nggak ada detailnya, di PPT-nya nggak ada detailnya, saya detailin di sini ya. Jadi teman-teman silahkan boleh diperhatikan, boleh dibikin catatannya gitu ya. Nah, dia kan bayar dividen 50.000. Ya, ini saya detailin dulu informasinya, di mana ini adalah untuk pembayaran preferred dan ordinary. Oke,
preferennya udah punya percentage 6%. Oke. Nah, ordinary ini kan sebenarnya nggak punya ya. Tapi karena dia participating, dia harus ngikut 6% dulu di awal. Nanti sisanya baru bagi rata gitu kan ya. Nah, sekarang dia ada hutang, si perusahaannya itu punya hutang untuk dividen sebelumnya. Oke, 2 tahun. Jadi anggapannya sekarang gini. Pertama, yang harus kamu hitung itu adalah yang hutangnya dulu. Oke. Yang kumulatif. Oke. 2 tahun. Tahu saya bilangnya 2013, 2014 ya. Atau yang kumulatif ya sebenarnya ya. Nah, terus si perusahaan ini akan hitung adalah 2 tahun kali 6% dikali 100.000. 100.000 dari mana sih? Parnya. Karena tadi si preference itu parnya adalah 100.000 dan ordinary itu adalah parnya 400.000. Oke. Nah, ini dia dapat 12.000. Ya, 12.000. Terus yang kedua, dia ngitung nih preference untuk yang outstanding ya. Untuk bukan, untuk yang current year. Si preference itu akan dapat 6% sama 6% dikali 100.000 sama dengan 6.000. Dan ordinary pun diminta untuk 6% dulu. Oke, 400.000 sama dengan 24.000. Ya, jadi kalau secara total yang udah dipakai untuk tahap 1 dan 2 itu adalah 12.000 ditambah 6.000 ditambah 24.000. Oke, jadi di sini dia udah ngeluarin sekitar 42.000. Ya, nah dia udah ngeluarin 42.000. Berarti kalau dari total pembayaran dividennya yang dividen participatingnya, kan tadi dividen ini ya 50.000. Dividen participating itu adalah 8.000. Nah, dapat dari mana nih? 50.000 dikurang 42.000. Ya. Nah, terus si 8.000 ini akan dibagi secara rata. Ya. Jadi 8.000 dibagi 500.000. Sama kayak tadi, 500 ini adalah dari 100.000 ditambah sama 400.000. Oke. Nah, sehingga ini dapat persentasenya adalah hasilnya adalah 1,6%. Nah, jadi kalau misalnya mau dibagi nih ya, si 8.000 ini akan dibagi sama si preference itu adalah 1.600 dan ordinary adalah 6.400. Dapat dari mana sih? Dari 100.000. Nah, ini ya, di bawah sini ya, 100.000 dikali 1,6%. Dan ini adalah 400.000 dikali sama 1,6%. Ya. Nah, sedikit tambahan terkait dengan si dividen ini. Jadi, kalau misalnya dividennya itu dia sifatnya adalah non-kumulatif ya, tapi pembayaran dividen dari perusahaan ternyata kecil nih ya, berarti si ordinary itu nggak akan dapat. Jadi kalau misalnya contoh tadi dia bayarnya kan kita perlu bayar 1 tahun 6.000 ya kan. 6.000 itu adalah dari 6% dikali 100.000. Masih pakai contoh soal yang sama ya teman-teman. Nah, jadi andaikan si perusahaan itu bayarnya 5.000, ya contohnya bukan 50.000, tapi dividennya itu adalah 5.000. Sedangkan si preference itu butuh 1 tahun itu ada 6.000, berarti pembagiannya preference ordinary, preference akan dapat 5.000
ordinary nggak akan dapat apa-apa. Ya, ini yang case pertama. Dia misalnya bayar 5.000. Oke, ini yang non kumulatif. Oke, nah contohnya yang kumulatif sekarang. Ya, contoh pembayaran dividennya sekarang kita bikin senilai ini sekarang yang kumulatif ya. Jadi contoh nih, tahun pertama dia bayar 5.000. Oke, berarti 5.000 si preferred ini akan dapat, ordinary ini nggak akan dapat. Tapi karena dia kumulatif, dia masih hutang 1.000. Oke, nah terus untuk tahun kedua, ini kan tahun pertama ya, contoh ya, tahun kedua dia bayar lagi, tapi bayarnya lebih gede nih. Bayarnya itu adalah 10.000. Oke. Nah, berarti yang pertama harus dibayar adalah 1.000-nya dulu. 1.000-nya dulu, terus bayar yang 6.000 tahun karet yang seharusnya. Jadi 7.000. Nah, si ordinary baru akan dapat 3.000. Ya, pokoknya intinya kalau masih ada utang harus dibayarkan dulu. Nah, kalau misalnya ternyata tahun depannya pembayarannya cuma 7.000 gitu ya, pembayarannya asumsi bukan 10.000 tapi 7.000. Jadi 1.000 untuk bayar yang sisa tahun kemarin dan tahun ini kita bayar 6.000. Jadi impas. Nah, ordinary nggak akan dapat bagian apapun di situ. Kenapa? Karena baru 7.000 dan harusnya kan si perusahaan itu bayar 6.000 plus 1.000 yang masih ngutang. Dan kebetulan cash dividen yang dibayarkan sama si perusahaan itu 7.000. Jadi ngepas buat si preferred doang gitu. Ordinary nggak akan dapat. Nah, kalau misalnya dia ngutang lagi dan ngutang lagi gimana, ya udah sifatnya menggulung aja terus ya. Pokoknya selama masih ada sisa harus dibayarkan dulu gitu. Oke. Nah, itu sedikit tambahan teman-teman terkait dengan preferred dividen. Nah, ini adalah part pertama terkait dengan preferred stock, karakteristiknya dan juga mengenai dividennya. Nah, next part kita akan ngomongin mengenai sekuritas dilutif ya. Sekuritas konversi. Jadi kita sekarang ngomongin sekuritas apa sih yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Dan gimana sih cara konversinya, gimana perhitungannya dan lain sebagainya. So, kita sampai ketemu di part selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Thank you.